Yang penting jangan Anda sombong di saat memandang orang lain. Permasalahan kita tuh sering sombong. Sombong itu penyakit dalam hati kita. Musibah Allah timpakan, bisa saja Allah timpakan kepada orang yang tidak bersalah, untuk mengangkat derajatnya, kepada orang bersalah ahli iman untuk diampuni dosanya. Tolong jaga lisan, jangan berkata, wah Cianjur para pendosa semuanya, banyak maksiat. Hei orang Cirebon, kalau Cianjur digoyang gempa hanya karena orang maksiat di sana, Cirebon juga gilirannya besok. Memang di Cirebon nggak ada orang maksiat? Ayo, cara pandang tuh gini loh seharusnya. Memang betul maksiat mengundang musibah dari Allah. Tapi kalau sudah kita melihat orang tertimpa musibah begitu, kita perlu menilai begini. Iya, yang salah semoga menjadi sebab diampuni oleh Allah. Dan yang lain hati-hati jangan melakukan maksiat. Tapi jangan mengatakan langsung wah ini gara-gara maksiat semuanya ini seolah dipukul rata. Sampai yang meninggal tuh mati syahid loh ya dia. Kita bilang ahli maksiat. Kadang-kadang menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Pemerintah itu kan ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Rumah kita tuh presidennya kita, nggak bisa ngatur yang bener kok. Tidak usah sok deh kita. Presiden kita, menterinya, istri dan anak-anakmu tuh di rumah pun juga menjalankan syariat. Kita jangan biasa sombong deh. Kalau ada musibah hendaknya kita berbenah semuanya. Paling tidak dirimu sendiri koreksi. Kalau seandainya tertimpa musibah di negeri ini, jangan sampai dalam keadaan kita yang membuat banyak dosa dan musibah. Itu semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Itu jangan sombong deh mandang. Jadi justru gini loh ya. Kalau mandang musibah kepada orang, hibur hati mereka yang sudah tertimpa musibah. Semoga Allah mengangkat derajatmu, Allah mengampuni dosamu. Gak usah, ini dasar kamu banyak maksiat dulu. Enak banget nih ngomongnya. Memang kita tidak punya dosa. Tapi kalau musibah menimpa kita, pantas ngomong, ini karena dosaku yang banyak. Beda, kalau nunjuk ke diri kita sama orang lain, tolong ini adab. Kalau Anda nunjuk ke orang, semoga Allah mengangkat derajatmu. Tapi ke kita, betul, saya banyak dosa. Tontonan nggak bener, lesanku nggak bener. Semua orang bilang, gitu dong. Jangan langsung, wah, Jogja, dulu pernah Jawa, banyak ahli maksiat, Aceh maksiat, Cianjur maksiat, oh, Lumajang maksiat. Nah, ini kan, memang ente tidak punya maksiat. Sementara orang cerdas menangkap problem musibah adalah untuk menguatkan iman kita. Bagaimana menguatkan iman kita? Mengambil pelajaran yang tidak tertimpa musibah, kesempatan untuk menolong mereka. Dan ingat, Allah menciptakan orang punya hajat di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa memenuhi hajat mereka, tapi karena Allah ingin mengangkat Anda yang sadar untuk menolong mereka. Fahami mana ini? Bukan hanya mencaci ngolok, nyumbang, enggak, bantu enggak. Ini problem kita, ini problem akhlak, problem hati kotor. Sudahlah, sudah baik. Sekarang bergegas yuk kita tolong, sudahlah. Masalah sibuk karena dosa ini, maksiat ini dan sebagainya. Di sana ada zina, di sini ada zina. Di sana ada mabuk, di sini ada mabuk. Di sana ada judi, di sini ada judi. Ini problem mana-mana. Tapi dalam menilai orang itu jangan menjatuhkan, jangan bikin sakit. Orang sakit maksiat semuanya, ini dosa ini karena hukum. Dia rumahnya rusak. Orang soleh, orang baik dengar begitu, ya Allah, dibilang kita ini maksiat semuanya. Kiri kananmu maksiat, kamu diem dok. Padahal dia kemarin yang ribut sama ahli maksiat juga berantem dia. Jadi makanya tolonglah di saat melihat musibah menimpa orang lain, yang terpenting dan utama adalah hatimu itu hidup atau tidak. Kita itu sering yang kita cari adalah pamer cerita. Jadi hanya bukan dilihat hatinya. Contoh, tolong gini. Pertama kali Anda mendengar berita gempa di Cianjur, apa yang ada di hati Anda? Hati hidup lalu rindu untuk menolong, atau hanya sekedar wah pengen komentar macam-macam lah? Ini yang banyak komentar. Bukan gitu. Coba tanyakan yang komentar macam-macam, nyumbang apa untuk orang Cianjur? Kita perlu itu, jangan banyak ngomong. Sudah hidupkan hati kita, jangan sombong deh. Sudah selesai, kita sudah ketimpa musibah kok jadi bahan.
Ada masalah kita evaluasi kejahatan ini banyak memang. Pemerintah kurang, tidak pemerintah apa yang kurang? Kita bicara korupsi, tidak korupsi, tidak pemerintah yang korupsi. Ngurus masjid saja, duit masjid hilang, korupsi juga ada. Memang hanya di pemerintahan saja korupsi. Ustadz, duit pondok hilang, di Embat juga ada kok. Kita hindari kesombongan deh, sudah aja kan sombong. Semua koreksi masing-masing, nggak usah lah banyak koreksi orang dulu. Hari ini kita perlu koreksi. Aku ini, aku yang ustadz, aku yang berdagang, aku yang pejabat. Selesai kasus ini. Tapi selama ini kita sering sibuk ngurusi orang. Dirinya tidak pernah diurusi. Seolah-olah dirinya sudah jadi malaikat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang tertimpa musibah di Semeru, ahli la ilallah, semoga Allah angkat derajatnya. Yang belum beriman menjadi ahli iman. Selesai. Yang Cianjur juga demikian. Bahkan kami husnudzon. Al-Bahjah Cianjur juga ketimpa. Al-Bahjah Cianjur ya, lumayan kerusakannya. Tapi kita mandang, apa ini? Apakah Allah menghancurkan Cianjur? Tidak. Kami husnudzon. Allah ingin membangun pondok Cianjur lebih bagus lagi. Selesai. Saya tidak pernah mengatakan Allah menghancurkan pondok Al-Bahjah Cianjur, tidak. Kami sampaikan Allah menginginkan pondok Cianjur segera direnov yang lebih bagus lagi. Selesai. Dan ternyata sekarang mulai renovasi, dan Allah akan kirim lagi hamba Allah terkasihnya untuk bisa menyelesaikan. Selesai. Tolong ya, lesan kita perlu kita jaga. Kita perlu menghibur mereka yang ketimpa musibah. Jangan banyak komentar dah, banyak bantu, banyak nyumbang, itu sudah selesai. Mereka perlu bantuan kok, kita ribut dok komentar sana sini. Semoga Allah mengampuni semuanya deh, termasuk yang komentar enggak itu, semoga Allah ampuni dan beri kesadaran dan dimudahkan untuk menolong hamba yang lainnya, sehingga hidup kita indah, saling tolong menolong, mulia, sehingga mereka yang tertimpa musibah terangkat derajatnya karena tertimpa musibah, dan Anda pun terangkat karena mereka tertimpa musibah. Anda menolong mereka, semua terangkat negeri ini. Itu jadi hebat semuanya. Diniati saja, semoga dengan musibah yang Allah timpakan, Allah menjadikan negeri ini damai, tentram, gemah ribah, wah jinawi, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Wah, selesai. Indah semuanya. Itu harapannya, husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.